Selamat pagi saudara-saudaraku seiman. Mari kita buka kebaktian di pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau berikan sepanjang minggu ini. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu selalu hadir dalam setiap hidup kami. Walaupun kami semua masih belum bisa bersama-sama berbakti dan bersekutu di gereja-Mu, tetapi kami yakin bahwa Engkau hadir dimanapun kami melaksanakan ibadah pada hari ini. Ampuni segala dosa kami yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami menyerahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita sehingga Dia rela mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sebagai ucapan syukur, mari kita nyanyikan sebuah lagu, Terlalu Besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman kita dengan pengakuan imam rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Rusmiati. Mari kita buka hati kita mau mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui hamba-Nya. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur hari ini di hari Sabat Tuhan kita boleh datang bersama-sama untuk beribadah, untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita meminta pimpinan daripada Roh Kudus supaya kita dapat mengerti, memahami daripada kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa di surga untuk setiap kasih, penyertaan, bimbingan dan cinta kasih-Mu selama 1 minggu yang telah kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Engkau memimpin kami, Engkau memberikan kesehatan, bahkan Engkau menjaga melihara kami, memberkati kami. Apa yang kami makan, apa yang kami minum, semua itu berasal daripada Tuhan. Dari Sabat-Mu pada hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan menolong kami, memberikan roh hikmat bijaksana, agar kami dapat mengerti, memahami, bahkan terlebih dari itu melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayat yang ke-45. Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Berbahagialah kita yang mendengarkan, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema yang saya berikan kepada kita pada hari ini adalah pengenapan janji Allah. Apa arti pengenapan janji Allah? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berita tentang kedatangan Mesias sudah dinubuatkan selama berabad-abad. Di dalam perjanjian lama mencatat sejarah bahwa kedatangan Mesias dalam dunia ini, inilah pengenapan janji Allah. Paling tidak ada 7 tentang pengenapan janji Allah yang kita bahas
pada hari ini, dan inilah yang sudah dilakukan oleh Allah. Dan yang ketujuh yang kita nantikan nanti. Yang pertama adalah kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah nubuatan tentang kelahirannya. Sudah dicatat berabad-abad. Kita bisa melihat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1, ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Dan juga tentang kelahiran Yesus Kristus yang sudah diberitahukan kepada seluruh bangsa Israel dan seluruh umat manusia. Menanti berita sukacita itu. Kita bisa melihat dalam Roma pasal 16 ayat 25 dan Efesus pasal 3 ayat yang ke-9. Mari kita melihat dari Roma pasal 16. Mari Bapak Ibu sidang jemaat, kita melihat Roma pasal 16 ayat yang ke-25. Roma pasal 16 ayat yang ke-25. Dan Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasurkan dan beritakan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Mari kita melihat juga di Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Mari sidang jemaat kita membuka Efesus pasal 3 ayat yang ke-9. Dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Maka kedatangan Mesias sudah dibuatkan, sudah dinantikan oleh bangsa Israel, bahkan seluruh umat manusia. Maka sangat jelas silsilah Tuhan Yesus Kristus dan tentang kelahiran Yesus Kristus sesuai dengan nubuatan. Bahkan kita melihat di dalam Matius pasal 1 tentang silsilah Yesus sangat jelas. Bahkan tentang kelahiran Yesus sangat jelas, dia dikandung daripada Roh Kudus. Maka tidak ada satupun janji pengenapan Allah yang tidak digenapi oleh Allah. Bahkan semuanya sudah digenapi oleh Allah sesuai dengan tulisan yang ada di dalam Alkitab. Dan kelahiran Yesus Kristus yang setiap tahun kita rayakan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, bahkan di seluruh dunia, yaitu pada tanggal 25 Desember. Kalau kita hanya merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, kita bersukacita hanya berhenti sampai di situ, maka kita menjadi orang Kristen yang sia-sia. Mari kita melihat yang kedua, pengenapan janji Allah yang kedua adalah masa kanak-kanak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat memegang teguh dan taat pada adat istiadat. Buktinya, Yesus disunat pada hari yang ke-8, ketetapan pada zaman Abraham, di mana Allah mengikat perjanjian, pernyataan dengan Abraham. Dan sejak Yesus berumur 12 tahun, dia datang bersama-sama dengan orang tuanya ke Yerusalem untuk beribadah di bait suci Allah. Bahkan pada waktu rombongan itu pulang kembali ke rumah mereka masing-masing, di dalam perjalanan kedua orang tua Yesus tidak menemukan Yesus bersama-sama dengan rombongan pada waktu itu. Maka mereka mencari Yesus, di manakah Yesus? Ternyata Yesus tidak ada dalam rombongan itu. Bahkan orang tuanya kembali lagi ke Yerusalem. Dan apa yang mereka saksikan? Yesus ada di bait suci Allah. Bahkan dia mengajarkan kepada ahli-ahli Taurat, kepada imam-imam besar di sana. Lalu ibu Yesus mengatakan, "Anakku, mengapa engkau melakukan hal ini kepada kami?" Lalu Yesus mengatakan, "Mengapa engkau mencari aku? Bukankah aku harus berada di rumah Bapakku?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, di masa kanak-kanak Yesus pun, dia sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dia diajarkan untuk beribadah. Dia diajarkan untuk taat kepada hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara di dalam Kristus Yesus. Bahkan penggenapan yang ketiga, kita lihat penggenapan janji Allah yang ketiga adalah masa pelayanan Tuhan Yesus. Sejak dia berumur 30 tahun,
Sejak dia dimulai dibaptis di dalam baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Maka apa yang terjadi setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Maka turunlah Roh Kudus seperti burung merpati dan mengatakan, ada suara di sana mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya di luar Yesus Allah tidak berkenan. Sekali lagi, di luar Yesus Allah tidak berkenan. Maka mari kita melihat selama 3,5 tahun Yesus banyak melakukan pelayanan. Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat. Bahkan orang banyak berkumpul berbondong-bondong untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada orang yang ingin melihat apa yang dilakukan oleh Yesus adalah menantikan mujizat. Ada yang bertengkar, ada yang bersungut-sungut, dan ada orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, berita tentang kerjaan surga. Maka di dalam masa pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, banyak sekali mujizat-mujizat yang dilakukan. Kita tahu di dalam kebenaran firman Tuhan. Orang buta dapat melihat, orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berbicara, orang lumpuh bisa berjalan, orang yang pendarahan 12 tahun bisa sembuh oleh karena dia menjamah jubah daripada Tuhan Yesus. Bahkan banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia memberikan makanan kepada beribu-ribu orang dengan 5 roti 2 ikan. Bahkan dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari, yang sudah bau, yang sudah busuk. Tapi Yesus mengatakan, hai Lazarus, bangkitlah. Maka Lazarus bangkit. Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia adalah Allah, dia berkuasa. Maka begitu banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Bukan hanya itu saja, Tuhan menyimpulkan seluruh hukum kasih, yaitu kasihlah, kesimpulan dari hukum Taurat, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Bahkan bukan hanya itu saja, bukan hanya menyimpulkan kesimpulan dari hukum Taurat, maka Allah juga mengajarkan tentang apa? Tentang kerajaan surga, tentang berita keselamatan. Bahkan Yesus juga di dalam masa pelayanan 3,5 tahun, dia mengatakan dia akan menderita sengsara. Dia akan disalibkan, bahkan dia akan mati, bahkan dia turun ke dalam kerjaan maut, bahkan dia bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan dia mengatakan bahwa dia akan naik ke surga. Wow. Maka kalau kita melihat Yesus mengatakan begitu banyak tentang dirinya, tentang siapakah dia. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Maka Yesus Kristus memegang alam maut atas umat manusia. Inilah kasih anugerah Allah yang tiada tanding, yang tiada banding. Dan hanya oleh darah Yesus, anak tunggal, anak Allah itu sendiri. Maka mari kita lihat penggenapan yang keempat. Masa penyaliban dan masa kematian Tuhan Yesus yang kita rayakan beberapa bulan yang lalu, itu Jumat Agung. Mari kita melihat. Salib Kristus adalah simbol dari pelayanan penderitaan Yesus. Kita melihat dari Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Itu sangat jelas menunjukkan kepada Yesus Kristus yang menjalani jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, jalan kesengsaraan, dan tidak ada satupun yang tidak dijalani oleh Yesus. Dia mengalami penderitaan. Bahkan dia tidak dipandang sebagai anak manusia. Yesus mengalami semua tuduhan. Yesus mengalami yang namanya pengadilan yang tidak adil. Bahkan tubuh Yesus tercabik-cabik. Bahkan wajahnya pun hancur. Darahnya pun tercurah sampai tetes darah yang terakhir. Dan Allah Bapa meninggalkan dia di dalam penderitaan.
yang tidak ada tandingannya itu. Bahkan untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang-orang yang duduk di dalam kegelapan dari rumah penjara. Itulah kasih yang sempurna, kasih yang paling ilahi. Itu kasih di kayu salib, kasih Yesus yang paling sempurna. Dia nyatakan kepada umat manusia, kepada gerejanya, kepada umatnya, kepada mempelainya, termasuk kita hari ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, telah tiba saatnya Anak Manusia dipermuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan buah yang banyak. Yohanes pasal 12 ayat 24. Jadi Yesus harus mati. Untuk apa? Untuk menyatakan kepada umat manusia. Dia mati untuk menebus dosa dan pelanggaran manusia. Yesus mati untuk menyelamatkan umat manusia. Bahkan kematian Yesus di kayu salib, bahkan ada 7 perkataan Yesus di kayu salib. Perkataan yang pertama dikatakan di sana, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bahkan orang yang menangkap dia, orang yang menyiksa Yesus, orang yang menyalibkan Yesus, bahkan orang yang melakukan keadilan kepada Yesus, maka di atas kayu salib dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus harus menanggung segala penderitaan. Maka Yesus harus mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menjembatani kita dengan Allah Bapa, supaya ada penghubung kita dengan Allah Bapa, supaya kita bisa datang kepada Allah Bapa minta pengampunan melalui salib Kristus, melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Bahkan Yesus menderita sengsara untuk menyelamatkan umatnya, untuk kita orang yang percaya. Kalau bukan Yesus tidak mati untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa, maka sia-sialah iman kita. Kalau kita hanya percaya Yesus mati, kita tidak percaya Yesus bangkit, maka iman kita sia-sia. Maka tidak ada kebangkitan untuk umat manusia, untuk gereja Tuhan. Maka di dalam penderitaan, di dalam kematian Yesus yang kita rayakan di dalam Jumat Agung, dan kita tentang kebangkitan Yesus yang kita rayakan dalam hari Paskah yang sudah kita lewati, maka di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraannya Yesus, di tengah-tengah penderitaan sakit yang dialami di kayu salib, bahkan detik-detik terakhir dia mengatakan kepada penjahat yang di sebelah kanan, karena dia disalibkan di tengah-tengah orang penyamun, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Yang sebelah kanan mengatakan, Yesus, jika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Dan Yesus menjawab dengan sisa-sisa tenaga, dengan segala penderitaan, dia mengatakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Detik-detik terakhir pun Yesus menyelamatkan seorang pendosa, seorang penyamun, orang yang memang pantas menerima hukuman, dan menyelamatkan. Hari ini juga engkau sudah bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Bahkan ketika Allah Bapa melihat meninggalkan Yesus, lalu perkataan Yesus di kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah Bapa di surga tidak tega melihat anaknya yang tunggal, anaknya yang sulung itu disiksa, diperlakukan secara tidak beradab. Bahkan secara manusia pun dia tidak dipandang. Daging Yesus tercabik-cabik, darah Yesus habis dari Taman Getsemani sampai perjalanan di Via Dolorosa, sampai dia dicambuk, sampai dia diberi mahkota duri, sampai dia berada di kayu salib, tangan dan kakinya disalib. Bahkan lambung Yesus ditusuk, kita melihat darah dan air
tercurah di sana, mengalir. Itu artinya bahwa Yesus sudah kehabisan darah. Darah yang menetes di Kalvari itulah darah yang suci, darah yang mulia, sudah digenapi oleh Allah demi kasihnya kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, gerejanya, umatnya, milik kepunyaannya. Maka oleh sebab itu sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus, kalau bukan karena darah Yesus yang menyelamatkan kita orang berdosa ini, maka kita akan binasa oleh murka Allah yang menyala-nyala itu. Lalu pengenapan janji Allah yang kelima adalah kebangkitan, itu yang kita rayakan pada hari Paskah. Lukas pasal 24 ayat 39. Mari kita melihat Lukas pasal 24. Mari Bapak Ibu Saudara, kita melihat Lukas pasal 24 ayat yang ke 39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang aku lihat, seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi Yesus mengatakan, ini aku yang telah bangkit itu. Tubuh yang disalibkan sama dengan tubuh yang telah dibangkitkan oleh Yesus. Dia menyatakan, tubuh kebangkitan membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa, yaitu tubuh yang sama persis dengan pada waktu disalibkan dan dibaringkan di dalam kubur dan yang dimuliakan. Bahkan fakta membuktikan bahwa Yesus adalah penguasa atas kehidupan dan kematian, bahwa Yesus adalah ilahi. Yesus menyatakan bahwa ia hidup, dan Yesus mengendalikan hidup di dalam dunia ini, supaya para pengikutnya, muridnya, gerejanya, milik kepunyaan bahkan seluruh dunia ini memiliki keyakinan, kesempurnaan tubuh rohani, yaitu Filipi pasal 3 ayat yang ke-21. Mari kita lihat Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Filipi pasal 3 ayat 21. Filipi pasal 3 ayat 21, demikian firman Tuhan. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat memuliakan segala sesuatu pada dirinya. Jadi jelas di sini bahwa Yesus menyatakan dia adalah tubuh yang mulia, tubuh yang berkuasa atas alam maut. Dan Yesus mengatakan, hai maut, di mana kesengatmu? Dan maut tidak lagi berkuasa atas hidup. Dan bagi kita orang yang percaya, kita telah dibangkitkan bersama-sama dengan dia, sebagaimana ia telah disalibkan kita bersama dengan dia. Inilah hidup kebangkitan yang dengan dia diubahkan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Kalau kita hanya percaya Yesus lahir, kita percaya Yesus waktu kanak-kanak, kita hanya percaya mujizat-mujizat yang dia lakukan selama 3 tahun setengah, banyak sekali mujizat-mujizat, lalu kita percaya kematiannya, kita percaya kebangkitan, tapi kita tidak percaya tentang Yesus naik ke surga, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kalau kita percaya tentang Yesus, maka kita percaya dari kelahiran sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka pengenapan yang keenam, pengenapan janji Allah yang keenam adalah kenaikan Tuhan Yesus dan juga nanti hari Pentakosta. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 52. Mari kita melihat Lukas pasal 24. Mari Bapak Ibu sedang jemaat, kita hari ini banyak sekali melihat akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, supaya kita mengerti, memahami apa arti kebangkitan
dan kenaikan Tuhan Yesus dan nanti pada hari Pentakosta. Mari kita melihat kenaikan Tuhan Yesus ayat yang ke-50 sampai yang 52. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Dan ayat yang ke-52. Ke-52 itu menjadi mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Ada satu perubahan. Ada satu keyakinan bagi seluruh murid Tuhan Yesus. Bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ada sukacita. Mereka bukan hanya meratapi penderitaan Yesus. Mereka bukan hanya meratapi kematian Yesus. Dan mereka percaya bahwa Yesus bangkit. Yesus menang atas maut. Bahkan Yesus naik ke surga. Mari kita melihat. Setelah Yesus 40 hari. Yesus menampakkan diri mulai dari kuburan kepada perempuan-perempuan. Kepada Maria Magdalena dan kepada Maria ibu Yakobus. Yang membawa rempah-rempah untuk merempahi mayat Yesus. Tetapi mereka tidak menemukan mayat Yesus di sana. Karena Yesus mengatakan, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan Yesus menampakkan diri kepada kedua orang yang di jalan Emmaus yang sudah dikhotbahkan oleh guru Injil editan pada tanggal 3 yang lalu. Bahkan dia menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Yesus menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Yesus juga menyatakan pengenapan janji Allah. Dan dari hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, inilah yang jatuh nanti pada tanggal 21 Mei 2020 yang akan dirayakan. Nanti ada limuse yang akan khotbah. Dan Tuhan Yesus menyiapkan tempat bagi orang yang percaya. Orang yang dia sudah tebus dengan darah yang mahal. Kita bisa melihat dari Yohanes pasal 16. Mari kita melihat Yohanes pasal 16, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasih oleh Yesus. Mari kita melihat Yohanes pasal 16 ayat yang ke-28. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-28. Aku datang daripada Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Dan jelas Yesus naik ke surga, dia pergi kepada Bapa yang telah mengutus dia. Untuk apa? Dia menyiapkan tempat untuk umat milik kepunyanya, untuk gerejanya, saudara dan saya, kepada kita orang percaya. Bahkan pengenapan janji Allah yang ketujuh, pengenapan janji Allah yang ketujuh yang akan kita nantikan, yang akan kita tunggu-tunggu sampai pada detik ini, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kalau kita melihat rentetan dari perjanjian pengenapan janji Allah dari kelahiran, kekanak-kanakan, masa pelayanan Yesus, masa penyalipan, masa kebangkitan, dan masa kenaikannya, itu semua sudah digenapi oleh Allah. Dan masa hari Pentakosta nanti, itu semua sudah digenapi oleh Allah. Tidak ada satu pun yang tidak digenapi oleh Allah. Karena mengapa? Karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita tahu dari mana? Membaca kebenaran firman Tuhan dari Alkitab. Maka kedatangan Yesus yang kedua kali, hal ini yang dinantikan, yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia, orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku akan datang segera dalam kemuliaan. Maka khotbah pada hari ini akan saya tutup dengan satu bagian nas Alkitab, Wahyu pasal 22. Mari sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali melihat dari Wahyu pasal 22 sebagai ayat nas terakhir, nas penutup kita pada hari ini. Wahyu pasal 22 ayat 12 dan ayat yang ke-13.
Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi jelas bahwa Yesus akan datang segera dalam kemuliaannya, dalam segala keilahiannya. Dia akan datang menjemput mempelainya. Dia akan datang menjemput milik kepunyaan gerejanya. Maka yang jadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara pada saat ini, sudah siapkah kita untuk menjadi mempelai Yesus? Sudah siapkah kita? Sudahkah kita mendandani diri kita menjadi mempelai Yesus yang akan menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali? Kita akan bersama-sama bertemu muka dengan muka, hidup kekal di dalam surga yang kekal. Tidak ada lagi matahari di sana, tidak ada tangis, tidak ada kesedihan, tidak ada tangis dan getak gigi. Kita akan bersama-sama dengan orang-orang kudus, dengan umat kepunyaan Yesus, milik kepunyaan yang Dia sudah tebus dengan darah yang mahal. Kita akan sama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan hari ini. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan, menopang, menjaga, memelihara kami, agar kami dituntun, dijaga, dipelihara oleh Tuhan, supaya kami disiapkan menjadi mempelai-Mu, dan Engkau siapkan semua gereja-Mu milik kepunyaan-Mu. Berkatilah firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan bisa menjadi terang dalam kehidupan kita, dan juga terima kasih untuk Pendeta Rusmiati agar bisa dipakai Tuhan lebih heran dan lebih heran lagi. Ada warta yang akan saya sampaikan. Tanggal 21 Mei hari Kamis ini kita akan ada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita juga untuk mengikuti kebaktian ini, baik yang melalui streaming maupun melalui panduan ibadah. Mari kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Saat teduh kebaktian selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.